Halo guys, oke, jumpa lagi di konten terbaru gua. Dan kali ini gua bakal review satu unit motor terbaru Honda, yakni dari Motorsport Honda ya, yang bulan lalu udah di launching di Jakarta. Nah, kalian udah pada tahu ya? Yaps, jawabannya adalah Honda CBR 250R SP. Nah, karena ada embel-embel SP-nya, kita bakal kasih lihat nih seperti apa wujudnya, apa aja fitur-fitur yang jadi pembeda pada keluaran terbaru dari Honda CBR 250R ini. Oke. Gue sekarang di mana? Gue sekarang ada di Wing Dealer Honda Hayati Pemuda yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 35 Padang. Oke, kita langsung lihat motornya. Come on. Nah, ini dia. Bukan ini. Bukan. Nah, itu dia. Honda CBR 250R SP. Nah, ini yang warna hitam merah ya, hitam merah hitam. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini motornya dari depan gue, dan ini motor terbaru Honda ya, Motorsport 2 silinder Honda CBR 250R SP dengan quick shifter. Nah, kita akan bedah satu persatu apa sih kelebihan motor ini dibandingkan generasi sebelumnya. Oke, ini dia. Oke, sesuai namanya, ini adalah Honda CBR 250R dengan embel-embel SP quick shifter. Nah, di mana motor ini mengalami perubahan pada fitur-fitur bawaan motor ini. Nah, kita mulai di mana nih? Oke, kita mulai dari quick shifternya dulu. Nah, quick shifter itu apa? Oke, kita lihat sini. Nah, quick shifter itu adalah sebuah piranti elektronik ya. Ini yang menghubungkan antara ini di bagian pemindah gigi ya ke sistem kelistrikan motor ini. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini di CBR yang terbaru ini adalah bagian yang menonjol seperti ini. Ini apa? Nah, ini adalah tuas quick shifternya. Dimana di sini ada kabel. Nah, kabel ini yang akan memberikan data kepada bagian kelistrikan dari motor ini, yakni tepatnya ECM. Nanti posisinya ini akan terbaca di bagian panel meter. Nah, di sebelah sini ini panel meternya. Nah, dengan quick shifter ini kalian bakal bisa melakukan upshift ataupun downshift ya, menaikkan atau menurunkan transmisi tanpa menarik tuas kopling lagi. Jadi posisinya ini bisa dipakai untuk yang demen track day. Nah, jadi kalau saat kalian ingin melakukan upshift ya, menambah gigi ya dari gigi 1 sampai gigi 6, itu bisa langsung tanpa menggunakan atau menarik tuas kopling lagi. Nah, seperti itu yang quick shifter. Quick shifter ini ada 4 mode kalau di motor Honda CBR 250R SP ini. Yakni yang pertama mode dual on ya, yakni untuk upshift dan downshift itu keduanya aktif. Yang kedua adalah untuk yang upshift aja, dan yang ketiga downshift. Setelah yang keempat itu yang off atau yang dual off, mati dua-duanya. Jadi seperti biasa. Nah, jadi nanti akan terbaca di sini ada di bagian panel ini. Cuman kebetulan sekarang ini panelnya mati karena motornya baru datang, kita belum nyalain ya. Oke, ini dia. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada katalog. Nah, di sini ada mode QS on. Nah, ini ada panah 2 ya. Ini artinya untuk upshift, panah atas, downshift, panah bawah. Nah, ini artinya kedua mode ini menyala atau aktif. Jadi kalian bisa upshift atau downshift itu tanpa menarik tuas kopling lagi. Nah, ini dia. Nah, kemudian teknologi selanjutnya adalah assist dan slipper clutch. Nah, di mana ini kalau kita lihat nih berdasarkan katalog ya, karena ini di dalam ruang mesin ya, kita nggak bisa lihat. Nah, ini posisinya ini memberikan kemudahan atau kenyamanan bagi kalian pada saat kalian menarik tuas kopling ya. Ini terasa koplingnya lebih empuk ya, lebih enak pas ditarik. Jadi dia lebih lunak ya, atau lebih empuk dibandingkan CBR generasi sebelumnya. Nah, ini contoh dalam konstruksi di bagian di bagian kopling ya. Nah, jadi pada saat kalian menarik tuas kopling, ini posisinya akan jadi lebih empuk. Nah, ini sekarang kalau misalnya kalian berkesempatan untuk jajal langsung ya, ini pada saat kalian menarik tuas koplingnya, ini akan terasa sangat enteng koplingnya. Nah, jadi ibaratnya 2 jari juga masih nyaman, 1 jari pun juga nih terasa lebih gampang ya. Nah, ini sebagai perbandingan kita coba bandingkan dengan Honda CBR 250R generasi sebelumnya
Nah, dimana ini gue akan contohin ya. Ini pada saat kita tarik close couplingnya, ini seperti apa? Nah, ini untuk yang di generasi sebelumnya, ini terasa lebih keras ya. Nah, terasa lebih keras. Nah, 4 jari. Kalau 2 jari juga apalagi kan? Apalagi 1 jari ya. Bisa-bisa nanti jari kalian malah kesleo ya. Nah, ini perbandingannya. Jadi untuk Honda CBR 250 SP ini di bagian koplingnya terasa lebih enteng pada saat ditarik. Nah, kapan koplingnya dipakai? Pada saat kalian melakukan penukaran transmisi ya, gigi ya. Saat kalian mau upshift atau downshift. Nah, terutama nih pada saat kalian baru jalan atau di gigi 1. Karena kopling pasti akan ditahan nih. Nah, oke, selain itu apa aja fitur-fiturnya? Jelas. Fitur yang lama masih dipertahankan. Yang pertama adalah upside down suspension ya, atau kalau di Honda disebut dengan invert front suspension ya. Nah, suspensi di upside down ya. Nah, ini masih dipertahankan. Kemudian juga masih mempertahankan yang namanya throttle by wire ya, dengan 3 riding mode. Nah, 3 riding mode di sini untuk penukaran mode berkendaranya. Ada 3 mode. Yang pertama comfort untuk berkendara santai, ada sport untuk berkendara dalam kota ya, ibaratnya berkendara normal, dan ada sport plus itu untuk berkendara touring. Nanti kalian bisa lihat di bagian panel ini. Selain itu ada apa lagi? Ya, masih menggunakan ya, mempertahankan ini fitur all LED lighting system untuk lampu depan, lampu sen ya, masuk juga lampu kota dan lampu belakang juga. Kemudian apa lagi? Ya, masih menggunakan aluminium swing arm. Nah, itu dia swing arm belakangnya aluminium. Dan untuk bedanya yang lain sih, kalau dari klaim pabrikan untuk motor ini di bagian suspensi belakang dan suspensi depan ini lebih keras sekitar 10%. Nah, tujuannya apa? Kemudian dari sisi piranti seat ya, atau apa namanya, bagian pengereman ini juga di versi SP menggunakan rem ABS, anti-lock braking system dengan kaliper dari Nissin. Nah, ini dia. Jadi ini masih mempertahankan teknologi ABS-nya. Dan yang paling penting adalah di motor ini menggunakan mesin 2 silinder paling bertenaga di kelasnya, yakni 41 PS ya, performance start. Nah, ini 2 silinder, dan pastinya mengendarai motor ini kalian bakal rasakan sensasi berkendara yang terbaik untuk motor 2 silinder. Nah, jadi saat ini Honda CBR 250R SP adalah motor 2 silinder paling bertenaga di kelasnya, yang pastinya akan berikan sensasi berkendara yang luar biasa. Dan ini ada motornya udah ada di depan gua di wing dealer Honda Hayati Pemuda. Oke, ini yang warna merah hitam, cakep juga ya. Nah, apalagi kalau motornya parkir di teras rumah gua, ini pasti dicek lagi nih ya. Amin ya. Oke, terakhir nih ya. Ini ada yang menarik di motor ini, dimana Astra Honda Motor ini memberikan sedikit edukasi yang pastinya berguna bagi konsumen pemilik motor ini, yakni apa? Nah, ini dia, ini ada stiker kecil sih, ini ukurannya palingan 4 cm palingan ya. Nah, ini dia. Tapi di sini kalian bisa lihat ini ada 3 buah apa namanya? Ada 3 buah gambar di sini. Yang pertama dari kanan ini ada gambar 90 plus, ada gambar pompa SPBU juga. Artinya apa? Motor ini menggunakan BBM dengan oktan di atas 90. Jadi minimal motor ini bisa pakai Pertamax. Nah, kenapa? Karena motor ini punya kompresi 12,1 banding 1. Kemudian yang kedua ada gambar. Nah, ini riding gear ya, ada helm, sepatu, sarung tangan. Jelas bagi pemakai motor sport ini piranti wajib nih. Kalian kalau nggak pakai helm, nggak usah pakai motor sport deh. Pakai sepeda aja. Kalau plus sepeda udah 3. Canda guys. Dan yang ketiga ini ada gambar buku, ini manual instruction ya, ini buku pedoman pemilik mohon dibaca untuk motor ini. Oke, ini unik nih, ini keren, jempol buat AHM nya. Oke guys, itu tadi sedikit review tentang Honda CBR 250R SP. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan motornya, boleh melipir ke wing dealer Honda terdekat di kota kalian, atau bagi kalian yang tinggal di Padang dan sekitarnya, boleh berkunjung ke wing dealer Honda Hayati Pemuda. Oke, terima kasih guys. Gue mau lanjut kerjaan dulu, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.